Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Silakan Bang, apa yang mau Anda bahas? Silakan. Ini Bang, saya dengar-dengar kan lewat di FYP saya bahwa Abang Edis itu Paulus kedua. Saya dengar begitu sih. Sebentar, gini. Kenapa? Bentar. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya dengar-dengar dari umat Islam bahwa Edis ini mengatakan Islam itu mempunyai dua roh. Coba Bang jelaskan. Saya tak paham. Islam mempunyai dua rob. Yang bilang begitu itu bukan saya Bang. Yang bilang begitu itu lawan debat saya yang muslim. Iya, tapi Abang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan dan... Iya, tapi itu diiyakan oleh lawan debat saya yang muslim-muslim. Iya, siapa? Coba dari segi mana kalau Islam itu mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Tuhan? Baik. Karena pertanyaan orang Islam hanya sekitar itu saja, teman-teman. Anda ada Al-Quran di situ? Saya tidak ada Al-Quran, Bang. Terus gimana saya mau jelaskan kepada Anda? Ya, Anda menjelaskan secara akal sehat saja, Bang. Karena saya tidak paham agama. Saya baru tahu Bang Edis. Masalahnya di dalam agama Islam itu tidak mungkin orang Islam itu, tidak mungkin seseorang itu berakal tapi di detik yang sama dia beragama Islam. Iya, karena dalam agama Islam tidak dipakai akalnya. Gimana? Kencing saja diminumin gimana? Kencing apa ini? Kencing hewan, kencing onta. Nah, begini Bang. Anda kan bertanya kepada saya perihal Anda mengatakan Muhammad, bahwa Islam punya dua roh. Makanya kalau saya ngomong didengarkan dulu Bang. Saya kan belum selesai bicara. Oke, silakan. Yang mengiyakan saya itu para pendebat-pendebat Islam sendiri, senior-seniornya. Terus Anda bertanya, dasarnya dari mana? Anda punya Quran nggak? Kalau Anda nggak punya Quran, gimana saya mau nunjukkan? Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Nah, gini saja. Anda tidak punya Al-Quran. Dan Anda tidak tahu Al-Quran. Lalu Anda merasa bahwa Anda lebih tahu dari mereka-mereka yang sudah mengakui itu. Tidak ada yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Anda adalah pengarang Tidak ada yang mengakui. Tidak ada. Bahkan adik saya yang SD juga mengatakan karena masih SD. Karena masih SD. Gimana? Saya tidak akan mengatakan. Nah, Anda mirip dengan adik Anda yang SD itu. Gimana? Anda mirip dengan adik Anda yang SD itu. Kan begitu. Sekarang begini, saya mau serius bagaimana sama Anda. Coba saja pastikan kepada saya bahwa Sebentar. Saya mau serius dengan Anda itu kurang semangat. Anda saja Quran nggak punya. Gimana saya mau semangat? Saya lagi kerja Bang, nggak bawa. Nah, kalau lagi kerja dulu. Menurut Quran itu Anda nggak boleh kerja malam, gimana? Menurut Al-Quran, Anda itu nggak boleh kerja malam. Anda itu orang kafir. Gimana Anda itu? Nah, ya kan Anda tidak tahu. Mana dalilnya coba? Mana dalilnya? Dalam Al-Quranmu itu, tapi kau nggak mau baca. Gimana? Benar. Ya udah, coba kamu jelaskan dari segi mana kamu mengatakan bahwa Islam itu bingung siapa rohnya. Coba kamu katakan. Begini, yang saya maksudkan, bagaimana saya mau diskusi, mau menjelaskan, mau serius, sementara Anda sendiri itu tidak mau tahu. Quran Anda tidak punya. Saya yakin Anda tidak pernah tahu isi Al-Quran itu. Ya? Iya, memang karena saya tidak mendalami agama. Ya, iya. Coba pakai akal sehat saja, Bang. Main game. Anda itu taunya main game. Anda tidak mengerti agama Islam.
Lawan-lawan debat saya itu yang mengakui bahwasanya Muhammad itu Rob. Dan mereka orang-orang Muslim. Nggak ada. Mau saya puterin? Dari segi mana? Dari segi Mau pandangan saya mana? puterin Coba. nggak? Mau saya puterin nggak? Tidak perlu, tidak perlu. Loh gimana Anda ini? Coba dari pandangan yang mana? Oh, Coba. dari pandangan yang mana? Anda punya Quran tidak? Ya saya tidak bawa. Ya Saya sudah bilang sudah, tadi siapkan saja. dulu. Kebotolanmu yang luar biasa adalah Anda mau saya tunjuk tapi Anda nggak punya Quran, itu masalahnya. Yang botol itu dulu. Iya, Anda dibawa dulu. Mana Anda ini repot? Di mana? Di dalam Quranmu, botol. Heran saya dengan mereka ini. Bagaimana saya mau mengambil sesuatu yang serius dari orang yang Qurannya aja nggak ada, kerjanya main game, isi Quran nggak tahu. Ya Rijal, silakan nyalakan kameramu. Ini Rijal ini, walaupun dia ngeyel, walaupun dia menyebalkan, tapi dia ada mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Gimana? Rijal, apakah kamu mengakui bahwa Muhammad itu Robmu? Benar. Saya Benar, mengakui. iya. Ini loh contohnya, diakui Muhammad itu Robnya karena dia memang sering baca Quran. Tapi dengar Gimana? dulu. Tapi Rob itu ketika diartikan pemimpin. Iya, nggak usah diartikan. Yang penting Muhammad itu Robmu, gimana? Pemimpin atau tuan atau yang Ya, Muhammad Robmu, Allah Robmu, betul. itu beda pengertian Dis ya. Rijal, Maka Rijal, Quran itu bukan bahasa Indonesia. Kamu setuju? iya setuju. Oke, Muhammad Rob kamu, Allah Rob kamu, betul. Tetapi Dis Jangan secara sebentar dulu. langsung Rijal, tenang. Muhammad adalah Robnya orang Islam. Kamu sudah mengiyakan. Allah adalah Robnya orang Islam. Kamu sudah mengiyakan. Berarti ada berapa Rob kamu di situ? inilah kesalahan. Nah, kali. mulai. Makanya aku bilang ketika Rob itu diartikan. Sebentar. Saya coba undang lagi yang tadi tuh. Coba siapa yang tadi tuh? Muhammad siapa tadi? Yang barusan saya turunkan dulu. Biar kalian dulu berdebat dulu. Mana? Nah, Muhammad begini, yang tadi. Mana Muhammad Dis, yang tadi? begini. Sebentar. Nah, ini Muhammad Angkasa. Sebentar. Biar saya naikkan dulu Muhammad Angkasa ini. Ini Muslim juga ini. Biar kamu sembuhin dulu orang-orang Islam ini yang nggak tahu bahwa Muhammad itu Robnya. Sebentar. Saya tanya dulu. Ini suara siapa yang berisik ini? Suara kendaraan siapa ini, Rijal? Duh. Gini. Muhammad Angkasa. Kamu tadi nanya sama saya kan? Orang Islam mana yang mengakui Muhammad itu Rob? Betul? Sabar Rijal, dia lagi ada. Sebentar. Dia lagi ada telepon atau apa tuh, bentar. Dis, setelah saya teliti dan pelajari Dis. Halo Muhammad Angkasa, Alkitab. Rijal. Ini Muhammad Angkasa kok Bentar tiba-tiba dulu. menutup mukanya ini. Bentar dulu, Dis. Ya, setelah aku pelajari dan aku dalami, benar Alkitab itu mengajarkan secara Ya, sempurna. kabur dan dia kan? Ya, Kabur dia. Rijal, sangat detail sebentar dulu. mengajarkan, sangat detail. Saya mau Bentar mewaraskan dulu. orang-orang Islam dulu, Rijal. Enggak, ini aku Kamu sedikit tenang saja, aku dulu. mengakui. Sebentar, saya kasih Aku mengakui. snack Habib ini, sebentar. Wahai kaum muslimin yang mengakui Muhammad itu adalah Rob, itu bukan saya, tapi orang-orang Islam seperti Rijal, Yusupei, Juma, Rifa. Itu orang-orang itu. Coba ini saya kasih naik dulu Habib nih. Halo Habib, Anda Muslim? Muslim. Ini Rijal, dia seorang Muslim. Dia sudah mengakui Muhammad itu adalah Robnya. Saya nggak tertarik dengan itu. Ya, kalau berarti Anda dibawa dulu. Perbaiki dulu sinyalmu. Nah, sinyalmu bagusin dulu. Bentar ya, kita kasih naik lagi nih yang lain. Faidur Rahman, coba Faidur Rahman. Wahai kaum muslimin yang punya Rob Muhammad. Coba nih kita tanya dulu nih Rijal. Bang Fatur Rahman, Anda Muslim ya Bang ya? Iya. Oke, ini Rijal juga seorang Muslim. Apakah Anda setuju dengan Rijal bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Muslim? Iya, tapi kan definisi Rob itu banyak artinya Bang. Iya, berarti Anda setuju Muhammad itu Robnya umat Muslim? Kita ini memakai bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Ditanya. Gitu. Nah, apakah Anda setuju atau tidak bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam?
Ya, begini, setuju kalau Mulai. ya ini didengarkan dulu Mbak. Yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Coba saya tanya Rijal. Rijal, apakah Anda setuju Muhammad itu Robmu? Iya, karena Ya, oke, coba. Fatur Rahman, apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu Robmu? Ya setuju sebagai Setuju. pemimpin. Oke, apakah Allah itu Robmu? Setuju Setuju. sebagai Berarti berapa Rob kalian? Des, apakah Yesus itu roh Berarti kalian? sebentar, berarti Rob kalian berapa? Roh itu artinya apa? Mulai nggak bisa ngitung. Nggak baik, kalian di bawah dulu. Belajar ngitung dulu kalian berdua. Ntar dulu. Kalian belajar ngitung. Di bawah dulu ngitung kalian ngitung. 1 ditambah 1. Saya cuma mau bilang begini. Kalian ini kalau bertanya Yesus Tuhan, ya, Bapa Tuhan, ya, Roh Kudus Tuhan, berarti berapa Tuhan? Wah. Giliran ditanya Muhammad Rob, ya. Allah Rob, ya. Ada berapa? Maunya menang sendiri kalian ini. Oke, kita kasih naik ada. Ini banyak orang bikin akun atas nama saya nih. Ini contoh-contoh akun palsu biar kalian tahu nih. Ini biar kalian tahu. Nih. Halo, Edis TV palsu. Silakan bersuara. Ini habis ini sama dia, ya. Habis ini sama dia di-upload sama dia. Nah, terus kalian ikutin yang kayak begini. Jadi teman-teman saya beritahu ya, di luaran sana itu banyak sekali akun-akun palsu pakai nama saya. Lalu mereka rekam-rekam di layar. Lalu mereka PK itu ya. Lalu Anda kira itu saya. Nah. Oke, kita lanjutkan kembali. Gini aja teman-teman. Kalian itu cek saja loh, cek. Ada berapa akun Edis TV yang kalian follow? Kalau kalian ada memfollow 5, 10, berarti itu palsu semua. Ya kalau yang kalian follow bukan yang ini. Makanya kalian follow satu saja yang ini, cukup ini saja. Ya. Oke. Kita lanjutkan ada Azrilev. Oke, kita kasih naik Azrilev. Oke, taruh pental Azrilevnya. Kita kasih naik ada Habib. Kalau Habib ini dia bukan cuma penyembah Muhammad, turunannya Muhammad sama mereka disembah. Ya, Habib Fakih Al-Muqaddam. Bagaimana, sudahkah Anda mencium sandal Muhammad? Sudahkah Anda mengadakan acara ritual ziarah keturunan Muhammad? Ya, gimana Habib? Udah. Tadi saya bertanya kepada Anda tentang belum. Kok udah belum? Anda kan saya tanya, Anda ini Habib atau bagaimana? Saya kesini mau nanya gitu loh. Jangan panik dulu karena panik. Yang panik siapa? Jadi kau kok panik? Tadi dari awal waktu sama Rijal tadi, Anda sudah saya tanya apakah Muhammad itu Rob. Ya, Anda malah lari kemana-mana. Janji jangan tendang saya nggak mau bahas itu, yang lain gitu loh. Apa yang mau Anda bahas? Silakan. Silakan. Apa yang mau Anda bahas? Apa yang mau Anda bahas? Silakan. Jadi begini. Oke, terima kasih. Mantap. Jadi apa yang kau terangkan, yang kau jelaskan, sebagian besar aku sudah tahu dan aku tidak membantah. Benar berarti ya. Dari sebagian besar ramah kamu gitu. Oke, yang mana yang salah? Yang besar benar. Makanya jangan. Iya, yang salah yang mana? Begini, karena Anda mengatakan sebagian besar, jadi, berarti ada sebagian kecil yang salah. Yang mana? Yang salah? Suaranya delay. Sudah tahu dari begini dulu. Saja Habib, coba perbaiki sinyalmu. Ini. Nanti kalau sinyalmu sudah bagus, kamu naik lagi ke sini gimana? Nggak berani. Sebelum Anda lanjutkan, saya ingin tahu kan sebagian kecil yang salah yang mana?
Iya, ini mau saya jelaskan. Silakan. Mau saya jelaskan. Yang mana yang salah itu? Walaupun- Anda mengatakan sebagian besar Anda setuju. Berarti ada yang salah. Yang mana yang salah? Silakan. Saya mau jelaskan. Nah, saya mau jelaskan. Jadi Masalahnya sinyalmu kamu itu salah. delay, Habib. Sinyalmu itu delay. Saya sudah bicara, suara saya tidak Anda dengar seketika itu juga. Ya kan? Jadi gak gentle kamu kalau caranya. Takut katanya. Ya iya, buktinya kamu tahu saya ngomong takut. Juma Buktinya kamu Juma tahu gurumu ngomong suruh ke takut. sini. Juma gurumu suruh ke sini. Bukan Juma bukan guru aku, salah lagi kau. Bukan. Sekali lagi, Bukan ya sudah. guru aku. Tunjukkan satu kesalahan selama kamu menonton diskusi atau acara saya. Silakan. Satu aja kesalahan apa? Ya. Iya, satu aja. Silakan. Tadi gini, kamu kan ngomong kalau orang tahu apa yang kau bicarakan itu ya tentang bukti-bukti itu, maka orang itu akan murtad, gitu kan? Nah, itu yang salah. Nah, apa yang kau bicarakan tuh aku sudah tahu dari dulu dan aku tidak murtad. Suruh menunjukkan satu yang salah yang mana? Salahnya seperti kamu. Yang Omongan mana, yang kamu mana, yang yang salah mana? yang menyimpul. Ya, ini kamu kan menyimpulkan. Nanti kalau kalau aku sudah tahu, maka akan tinggal manggil tukang loak dan sebagainya. Itu Oh, kan memang yang betul dan melakukan. itu sudah terbukti gimana? Nah, saya udah. Jadi saya Nah, kalau berarti itu masalah Anda. Kalau Anda, apakah Anda mengakui bahwa banyak hadis-hadis palsu di dalam kitab-kitab hadis itu? jadi begini ya. Dijawab Yang kamu dulu kok ngomong. jadi begini. Jangan jadi begini. begini. Apakah Anda mengakui di dalam hadis-hadis itu banyak narasi-narasi atau isi informasi-informasi palsu? Jadi ya cuman segitu ya kamu ya. Jadi nggak fair. Ini kok jadi begini, memonopoli jadi begini? karena channel ini milik kamu. Saya Begini, bertanya, saya mengatakan apakah benar di dalam salah, hadis-hadis itu kamu banyak salah. informasi-informasi Katanya palsu? Kalau sudah mendengar khotbah kamu, maka orang akan murtad. Aku sudah tahu apa yang kau dalilkan, tetapi aku tidak murtad. Ya Jadi berarti itu omongan gara-gara itu kamu salah. bodoh. Kamu itu salah gitu loh. Itu gara-gara kamu PA. Aku Sudah tuh tahu palsu apa yang dipelihara kau gitu. omongkan, tetapi aku tidak murtad. Itu karena Anda pertimbanganku botol. bukan hanya itu gitu loh. Aku juga belajar Injil. Karena Anda Aku botol. sekolahnya di Katolik. Aku di Pius sekolahnya. Jadi Lari ke sekolah. Aku bisa membandingkan gitu. Kok loh. lari ke Jadi sekolah? tidak akan murtad. Walaupun saya tidak menyangkal apa omonganmu, tetapi Anda tidak murtad, menyangkal gitu perkataan loh. saya. Karena kamu selalu memonopoli omongan. Jadi Memonopoli kamu omongan. itu tidak gentle gitu loh. Baik, Kalau yang apakah gentle, benar aku ngomong banyak selalu kau potong hadis-hadis gitu. atau Tidak banyak pernah kitab-kitab aku yang ngomong sampai tuntas gitu loh. Jadi Ini kamu siapa itu yang mau didengar sebenarnya ini? Kalau pecundang. semuanya ngomong yang mau Mulai didengar detik siapa? ini saya sampaikan kepada orang-orang ya bahwa edis Kalau ini Anda tidak bicara, saya fair. bicara, Edis ini lalu tidak siapa yang mau fair. didengar? Saya tidak mempersalahkan Edi di mana. Jadi edis ini tidak fair, tidak memberi kesempatan kepada saya ngomong. sudah Makanya bicaranya? kita bahas sekarang. Sudah bicaranya? Berani nggak? Itu kan hanya protes. Oke, saya bicara Anda ya. ini dibilangin sinyal Jadi, Anda delay, Anda tidak dengar. Buktinya kamu dengar. Kamu hanya mencari Baik, alasan siapa sekarang yang supaya bicara kamu duluan? menurunkan aku. Siapa sekarang yang bicara duluan? Aku duluan. Silakan. Aku. Jadi begini, aku mendengar channelmu gitu mengatakan ya, kan kamu sudah mendalilkan beberapa hal. Aku tidak menolaknya. Karena kalau kau belajar 13 tahun, aku juga belajar. Jadi apa yang kau bahas, ada sebagian yang benar gitu loh ya. Cuman kesimpulanmu itu yang saya salahkan. Jadi kalau orang membaca, diam dulu. Kalau orang mengetahui Al-Quran, belajar Al-Quran katanya akan murtad gitu loh. Dan saya belajar itu dan saya tidak murtad gitu. Kenapa? Karena pertimbangannya tidak hanya itu saja. Saya juga mempelajari agama yang lain. Saya sekolah di sekolah Katolik gitu loh. Cuman saya tidak mau membahas hal tersebut gitu loh. Itu tabu buat saya. Jadi yang intinya garis besarnya saya sudah tahu apa yang kau omongkan. Tapi kesimpulan kamu kalau orang mau mempelajari Al-Quran kemudian akan murtad itu salah besar. Karena saya tahu gitu loh. Oke, silahkan. Sudah bicaranya? Sudah. Coba teman-teman cek ya, apakah delay atau tidak suara saya? Iya tuh. Apakah dia dengar nggak dengar? Suaramu jelas. Dengar ya. Kita hitung. Apakah Anda mendengar suara saya? 1, 2, 3, 4, Dengar, 5. dengar. Suara saya Anda terima 5 4. detik lagi setelah saya bicara. Anda tahu itu?
Tetapi apapun ya, sinyalnya jelek Gini, apapun, yang bisa nggak Anda naik dengan sinyal yang baik? Bisa nyampe nggak? kepada ini sudah maksimal gitu, itu sudah di lantai atas. Baik, saya nggak masalah. Dekat Dia, dengan kita wifi. delay pun nggak masalah ya. Delay nggak masalah. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda mengiyakan bahwasannya yang saya katakan sebagian besar benar. Iya, Oke. karena saya sudah Berarti ada lebih tahu sebagian daripada kecil yang kamu, salah. gitu. Sudah belajar itu. Yang salah itu kesimpulan kamu gitu loh. Dengar, paham? Kesimpulan saya. Yang salah, tak ulangi ya. Jadi Nah, kamu coba bagusin dulu sinyalmu. Sinyalmu bagusin dulu. Sinyalmu bahwa bagusin kalau dulu. orang sudah Selain otakmu rusak, sinyalmu rusak. Kau tidak percaya bahwa sinyalmu nggak beres. Teman-teman, kalau teman-teman mau naik, pastikan sinyal teman-teman tuh kuat. Karena kalau sinyal Anda tidak kuat, saya ngomong 5 detik lagi baru Anda dengar omongan saya itu. Baik, kita kasih naik ada. Ini yang kemarin apa ini? Halo, selamat malam Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera. Ray Tandi. Izin Bang, mohon izin Bang Edis. Sebelumnya saya baru masuk ya Bang, baru masuk. Bang, nyalakan Saya ini kamera Katolik, dulu, Bang. Bang. Kamera nyalakan, Bang. Siap, siap. Apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Salam kenal Bang Edis, saya dari Flores NTT Abang. Ya, apa yang Bang mau sampaikan? Begini Abang, saya ini baru masuk, baru nonton Abang punya live. Saya ini Katolik Bang Edis, mohon maaf. Baik, teman-teman ya. Teman-teman, kalau teman-teman mau naik, pastikan teman-teman punya tujuan jelas. Jangan teman-teman naik ke sini, saya baru masuk, saya Katolik. Teman-teman, kalau naik ke sini, pastikan lihat temanya. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam meninggal nih. Ya, Nur Hajirah, silahkan nyalakan kamera Anda. Nur Hajirah, Anda sudah di atas. Kalau mau melarikan diri, bilang. Kalian sudah lihat? Baik. Teman-teman muslim, kalau kalian naik, kemudian kalian panik, kalian takut agama Islam terbongkar, kalian takut bahwasanya Muhammad diekspos di sini, kelakuan Muhammad yang membuat orang Islam malu, boleh kalian didampingi 5 atau 6 orang ustadz. Ya, yuk, jangan. Ahmad Fauzi, oke, Ahmad Fauzi. Ya, Ahmad Fauzi, silahkan nyalakan kamera Anda. Ya, Ahmad Fauzi, suara atau mikrofon Anda belum terbuka. Ya, perkenalkan diri dulu Bang, apakah Anda seorang muslim? Ya, saya seorang muslim, Bang. Muslim. Ya, ini forum diskusi Bang. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam tuh nggak bisa menjawab. Biasanya lapor polisi, marah, nanyain alamat. Nah itu. Itu diskusi, Bang, bukan debat, Bang, ya kan? Iya, makanya Islam tidak bisa ditanya, Bang. Kalau Islam ditanya agamanya, biasanya akan ngamuk, kemudian akan teriak, Allah, wah, darahmu halal. Silakan. Jadi begini ya, Bang Edis ya, yang mau saya tanyakan. Kalau di Islam itu kan kita percaya ya bahwa karena kita itu bersaksi bahwa dia ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah gitu ya, Bang. Lah kalau di Kristen itu patokannya apa, Bang? Saya pengen tahu gitu. Ini gimana? Patok rumah? Saya nggak tahu apa itu yang ada di kitab Injil, itu saya nggak tahu terus. Begini Bang, pertanyaan Anda ini tidak spesifik Bang. Di Kristen patokannya apa? Patokannya gimana? Ya artinya bahwa apa unggulannya di dalam agama Kristen itu ya. Kalau di dalam agama kita kan bahwa yaitu bersyahadat, yaitu
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Oke, baik, saya tanggapi. Jadi Anda berkata keunggulan dalam agama Islam itu bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah dan tiada Tuhan selain Allah gitu ya. Iya, Pak. Kalau di Kristen, keunggulannya adalah bahwa orang itu diajari untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan perintah-perintahnya. Kalau dalam agama Islam, untuk bercuap-cuap atau mulutnya saja yang mengucapkan kalimat syahadat, tapi berzina, mencuri, jalan terus. Nah itu. Betul kan? Kalau itu kayaknya enggak lah bang, nggak gitu lah bang. Yang namanya orang kalau sudah benar-benar beragama itu nggak bakalan seperti itu. Makanya itu Muhammad yang bilang, Mang. Muhammad mengatakan, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Lalu ada sahabat bertanya, begitukah ya Rasulullah? Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Muhammad, walaupun berzina, walaupun pencuri, asal mengucapkan syahadat masuk surga. Itulah saya bilang indahnya agama Islam. itu bang. Baik, dia tidak percaya lagi teman-teman. Kalau saya yang ngomong, Anda tidak percaya. Kalau Abdul Somad yang ngomong, kira-kira Anda percaya nggak? Saya juga kurang setuju sama Abu Somad. Ya kurang itulah kurang. Abdul Somad tidak ngomong sendiri, Bang. Itu hanya mengutip perkataan Muhammad. Tapi memang saya nggak setuju sama dia. Makanya saya bilang, ketika Anda belajar agama Islam, maka Anda tidak akan percaya dengan Muhammad. Itu konsepnya bang. Artinya seperti ini loh. Setiap seseorang itu kan punya keyakinan masing-masing ya, walaupun kita orang Keyakinan Muslim. ini Anda bicara keyakinan masing-masing, Bang. Islam itu apakah keyakinan Anda ataukah apa yang diajarkan oleh Muhammad? Ya memang sumbernya dari dia kan bang. Cuman kan sebagian orang itu masih apa ya, fase-fasenya itu kan beda bang. Bukan, kita nggak ngomong fase-fase. Aduh, gini loh, gini. Agama Islam itu menurut kata Anda, menurut kata Abdul Somad atau menurut Muhammad? Ya menurut Muhammad, yang menurut Allah, karena Oke. ya, Menurut Muhammad, satu hal dulu ya, itu kan pernah dikatakan oleh Gus Nuril ya, bahwa innal huda hudallah wal hadi Muhammad gitu loh. Walaupun petunjuk itu dari Allah, tapi lewatnya itu Muhammad gitu loh bang. baik. Kalau Muhammad mengatakan sesuatu tentang agama Islam, berarti pernyataan dia itu benar, betul? Ya benar. Nah, Muhammad mengatakan, barang siapa yang mengucapkan syahadat, masuk surga. Walaupun orang itu berzina, walaupun orang itu mencuri. Makanya saya bilang, persis seperti kata Anda tadi, agama Islam itu keunggulannya adalah mulutnya berucap-ucap. Maling jalan terus gitu loh. Katakan bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar kan, bahwa orang yang sholat itu harus meninggalkan perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi kalau belum bisa meninggalkan perbuatan yang keji dan mungkar, berarti itu belum sholat bang. Itu Bang. masih latihan. Bang, Riyadhah namanya. sholatnya orang Islam itu bukan mengerjakan pekerjaan yang menghindari pekerjaan mungkar. Sholatnya orang Islam itu tidak lebih daripada gerakan badan. Nah ini itu yang namanya fase itu bang. Kalau ini mah riyadhah namanya itu. Apa? Riyadhah itu namanya olahraga. Olahraga. Apa spiritual, belum sampai ke tingkat apa ya? Nah, fase. masalahnya Muhammad sholatnya kayak begitu. Itu kan cuma gerakannya aja bang. Makanya saya bilang, Bang, ketika Anda mendalami agama Islam, kesimpulannya cuma satu, pasti Anda akan meninggalkannya. Coba, Muhammad itu sholatnya seperti apa? Apakah dia meninggalkan perbuatan mungkar? Atau begini-begini? Menurut Anda yang begini-begini itu sholat nggak? Ya itu kan gerakannya bang. Sholat nggak itu? Sholat di luar sholat bang, bukan sekedar kita spiritual selesai enggak, masih ada amalan-amalan sholat di luar sholat itu sebenarnya. Yang itu buat ditanya yang orang-orang. mana? Yang dijawab yang mana? Bang Ahmad Fauzi, yang saya tanyakan itu, yang begini-begini itu, yang dilakukan oleh orang Islam, Ya, itu sholat atau bukan? ya itu kan gerakannya bang. Sholat atau bukan? Ya sholat. Sholat. Padahal menurut Anda tadi sholat itu mencegah perbuatan mungkar, benar? Itu kalau sudah benar-benar sholat bang. Ah, berarti yang begini bukan benar-benar sholat. Nah itu kan untuk menuju itu. Berarti itu belum sholat. Belum, itu masih gerakan. Tadi katanya sholat, sekarang belum sholat. Ngomong orang Muslim memang siap-siap siapin paramek. Bang Ahmad Fauzi, Ya. sebenarnya Anda itu tidak percaya dengan Muhammad. Anda tidak percaya dengan agama Islam. Kenapa bilang begitu bang? Karena apa kata Muhammad Anda bantah semua.
Anda ini orang yang melawan Muhammad. Muhammad bilang barang siapa mengucapkan syahadat masuk surga walaupun berzina, walaupun mencuri. Anda melawan perkataan Muhammad itu. Loh, nggak gitu, Bang. Bahkan kalau ada umat yang tidak berdosa sama Allah itu akan dimusnahkan sama Allah. Bagaimana Anda ini? Ya intinya kan begini, Bang. Kalau saya pribadi ya, Bang, ya, saya belajar sama orang Kristen. Bahkan kemarin saya pernah Tidak boleh Anda pribadi, Bang. Saya tidak membicarakan kepribadian Anda dan saya. Kita berbicara mengenai ajaran Islam dan ajaran Kristen. Apa yang tertulis di dalam ajaran Islam itu bukan apa yang keluar dari mulut Anda. Apa yang Islam adalah apa yang keluar dari mulut Muhammad, betul? Ya, saya kan cuman belajar sama orang-orang Kristen juga, sama Kak Agatha juga ya, kemarin yang di rumahnya Kak Agatha itu saya Baik, Bang, di bawah dulu, Bang, ya. Ini nggak nyambung ini. Yang ditanya apa, sakit kepala ngomong dia. Ayo, silakan. Ya. Saya kan sudah pernah bilang, orang Islam kalau ngomongin yang bukan Islam mereka waras. Misalnya Anda cerita bagaimana cara gali sumur, bagaimana benerin apa rusak begitu, benar mereka benar. Tapi kalau ngomongin agama Islam tiba-tiba nggak waras mereka. Iya, nggak waras tiba-tiba. Ahmad Marley. Ya, silakan Ahmad Marley. Halo. Ya, Bang Ahmad. Apakah Anda seorang Muslim? Iya. Muslim. Sudah tahu, Bang, diskusi ini, forum ini, acara ini? Enggak, aku lihat kamu punya apa backgroundnya di atas pertanyaanmu tuh. Bang, Tulisanmu di atas. apakah Anda tahu acara channel ini, acara apa? Berdebat soal Islam dan Kristen, tapi aku Ya, bertanya diskusi antara Islam dan Kristen. Ya, silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. aku mau bertanya sesuai apa yang kau tuliskan di atas kepalamu. Silakan. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam meninggal. Silakan. Kristen meninggal nggak? Apa? Kristen meninggal nggak? Gak nyambung deh ini teman-teman. Kan logikanya gitu. Iya, ini masalah tanya jawab, bukan masalah meninggalan. Terus Masalahnya kita ini dalam konteks tanya jawab. Kalau ada Islam bertanya, Kristen itu menjawab. Tapi kalau Kristen yang bertanya, Islamnya bukan menjawab, tapi meninggal. Kok Anda tanya Kristen meninggal nggak? Kristen itu bukan meninggal dalam pengertian meninggal dunia fisiknya. Gimana sih? Aduh. ya, Silakan, apa pertanyaan Anda? Ahmad Merle. Sebelum aku bilangnya dulu, kalau misalnya kau atur narasisinya yang baik gitu, narasisi kalimatnya itu boleh. Bang, dengarkan Bang Ahmad. Beberapa kali saya diskusi dengan orang-orang Islam. Ketika orang Islam ditanya, mereka itu ngamuk, marah-marah. Halal darahmu, di mana alamatmu itu? Lapor polisi. Makanya saya bilang kesimpulannya agama Islam itu nggak bisa ditanya. Kalau ditanya langsung kejang, surup. Enggak gitu. Kita bicara secara profesional, enggak emosional gitu kan. Oke. Justru Kan kita Anda bicara yang emosional. Loh, saya tidak emosional, saya tanya kan. Silakan, apa pertanyaan Anda? Apa pertanyaan Anda? Silakan. Abang aja tanya aku dulu. Baik, Anda saya tanya. Di hidungmu menurut Muhammad, nanti malam Anda tidur kan? Malam ini nanti Anda tidur, pasti? Betul? Ya. Oke, di hidungmu nanti malam akan tidur setan di situ, betul? Kata Muhammad. Iya. Ah, berarti umat Islam adalah umat yang di hidungnya ada setan, setuju? Iya, gas. Setuju. Baik, sekarang ayo angkat tangan Anda. Angkat tangan Anda. Saya Iya. ucapkan dong. Saya. Loh, Anda membuat statement dulu, pengakuan. Ayo pengakuan. Saya umat Islam. Ayo.
Kalau kita berbeda, Nah, mulai kita mulai ngancam mulai. Sudah saya bilang, agama Islam kalau dibahas orangnya pasti ngamuk. Walaupun yang saya katakan benar. Coba Ahmad, ikuti perkataan saya. kita bicara Oke, Kamu Gas. kan sudah mengakui bahwa orang Islam di hidungnya setan-setan bertiduran, betul? Iya. Oke, bicara. sekarang ayo buat Kau pengakuan. jangan Saya buat pengakuan. Kita profesional, kan? Iya, oke. Sudah, kita sudah diskusi, tinggal membuat statement. Ayo, saya Ya, saya saya adalah seorang muslim orang Muslim. dan saya mengakui Saya mengakui di hidung orang Islam di hidung orang Islam sebelum itu aku akan jangan begitu, aduh. Kan mulai kan, betul kan saya bilang Kristen bertanya, Islam meninggal. Mau? Kau dengar dulu, kita bicara kalau profesional enggak begitu maksudku ya. Kok nggak Kau begitu, mendeskripsi- Bang Ahmad? Abang Ahmad sudah mengakui bahwa yang ngomong siapa dulu nih, biar kita nggak ngomong semua. Siapa dulu yang bicara? Iya, kau bicara, tapi kau tanya boleh, tapi kau jangan, kalau kamu bilang aku ada perjanjian gitu, maka kamu mendeskripsikan saya gitu. Itu tidak baik. Apakah kamu mengakui bahwasanya di hidung orang Islam tidur setan-setan? Enggak ada yang tidur setan-setan. Kalau aku bilang gini, Nah, mulai kan udah saya bilang. Kristen bertanya, Islam meninggal. Itulah yang saya maksudkan tadi, Bang. enggak, Ketika kamu bicara Kristen profesional. bertanya, orang Islam langsung meninggal dunia. Dalam perdebatan, kau dengar. Dalam perdebatan profesional enggak ada meninggal dunia itu, kau dengar. Kalau bertanya boleh, kau jangan mendeskripsikan, itu logikanya enggak Kok masuk. mendeskripsikan? Bang, ketika kita berdiskusi, oke, siapa dulu yang ngomong lah? Siapa dulu yang ngomong? Siapa dulu? Ya, saya mau kau penonton semua dengar ya. Saya mau kau jangan tanya aku ada di atas perjanjian itu. Maka kau salah itu. Kau nanti setelah bertanya itu aku di atas perjanjian itu, dengan alasan itu kau akan mempertanyakan jawabannya yang lain. Nah, itu jelas. Saya akan mendeskripsikan kamu, akan kau tanyakan itu. Sudah? kita Bisa gantian bicara saya? perdebatan profesional. Oke, Gas. Baik. Di lubang hidung, di hidung orang Islam, tidur setan-setan di dalamnya. Setuju? Iya, Gas. Oke. Sekarang saya pengen Anda buat pengakuan. Saya Ahmad Merley. Iya. Jangan iya. Itu perkataan saya. Ikuti perkataan saya. Saya Ahmad Merley. Gini. Ini diskusinya begini, Pak. Kita diskusi profesional. Ini tidak mau mengakui dia. Saya Ahmad Merley. Gini, aku bisa Baiklah, mengakui, kan? kalau seperti itu, Ngapain? saya tahu Anda malu. Saya tahu Anda tidak mau mengakui pengakuan yang sangat cetar membahana ini, Oke. karena itu akan membuat Oke, agama Gas. Islam semakin terpuruk ke jurang yang paling dalam. Saya mengakui itu. Tapi saya tetap menghargai Anda. Kamu Gas. Saya hanya pesan kepada Anda, segeralah tinggalkan Enggak. ajaran agama Tahu. Islam. Berarti Karena kalau Anda tidak meninggalkan agama Islam, Anda akan menjadi orang yang paling dekat dengan setan. Kenapa saya katakan paling dekat dengan setan? Karena setan tidur di lubang hidungmu. aku dapat statement, tapi kau jangan menyerah dalam perdebatan profesional. Oke, sekarang Gas. Menyerah? Kau tanya, kau tadi mau jawab, aku akan jawab. Bicara. Kita bukan udah selesai, diskusi kita sudah selesai. Saya ingin membuat kesimpulan atau saya ingin kita menyimpulkan sesuatu dari hasil diskusi kita. Apa itu? Bahwa di lubang hidung orang Islam ada setannya. Setuju? Oke, setuju. Baik, sekarang Anda buat pengakuan. Saya ikuti saya. Saya Ahmad Merley Ahmad Marley mengaku mengaku bahwa bahwa umat Islam umat Islam adalah Aku tanya umat sebenarnya. Penonton semua dengar ya. Dia itu tanya orang, dia nggak mau kalau kita seperti itu. Baik, kita putarkan saja lagu ini. Berarti Anda setuju dengan lagu ini ya? Dengarkan coba, dengarkan. Oke, kau tuh bicaranya bagus tapi tidak profesional. Saya bisa tuh bilang kamu. Kalau kamu mau debat dengan agama yang aku boleh. Aku tanya kamu sekarang. Lu gimana sih? Kita berdebat boleh. Baiklah, karena itu, Anda masalahnya tidak kamu- mau mengakui kesimpulan Anda, saya rasa Anda belajar dulu di bawah ya, Bang Ahmad ya. Selamat malam, Kita Bang Ahmad. sama kamu. Suratnya itu dijelasin sama kamu. Ya, silakan Anda belajar dulu di bawah sana. Simple kan? Saya sudah mengatakan umat
Agama apa yang paling dekat dengan setan-setan? Umat agama Islam. Kenapa Anda bisa bilang begitu, Bang? Karena setan-setan itu tidurnya di lubang hidung mereka. Gimana? Selama Anda jadi orang Islam, selama itu pula lah setan-setan akan tidur bermalam di rumah Anda. Ya, Ali Al-Muhayyad Syah, silakan nyalakan kamera Anda. Ali Muhayyad Syah. Sebentar. Saya kirimkan undangan dari sini. Oke. Selamat malam Bang Ali Muhayyad. Selamat malam. Ya, Bang, saya konfirmasi dulu Bang. Apakah Anda ini seorang Muslim? Oh, pasti. Ya, ini forum, saya Kristen Bang. Ini forum Islam bertanya, Kristen menjawab, dan sebaliknya. Ya. Tapi saya tidak berani mengatakan kalau Kristen bertanya, Islam menjawab Bang. Belum pernah Bang, Kristen bertanya, Islam menjawab. Yang ada Kristen bertanya, Islam lapor polisi. Silakan. Apa yang mau Anda sampaikan Bang? Oke, sebentar ya. Gue kalau lihat live lo, itu nggak masuk akal di pikiran gue. Nggak masuk akalnya bagaimana? Nggak. Statement yang Anda keluar itu tidak mencontohkan hal-hal yang baik seperti itu. Iya, contohnya yang mana? Setiap kali yang Anda keluar itu nggak baik itu. Iya, yang mana? Yang mana? Seolah-olah Yang mana? Ali Muhayyad. Sebutkan satu, yang mana? Sekarang saya tanya. Sebelum tanya dulu, sebutkan satu statement saya yang Anda tuduhkan tadi. Yang mana? Statement mana? Silakan. Lo bilang, tadi kan Anda bilang, iblis itu tidur di hidung apa? Orang Islam. Orang Islam. Ya. Betul atau salah itu? Anda tidak tahu. Iblis Enggak, itu sebelum bersalah tidak taunya, betul atau salah bahwa setan tidur di lubang hidung orang-orang Islam? Salah, bro. Salah. Baik. Makanya saya bilang teman-teman, ketika seseorang belajar agama Islam, di detik yang sama dia akan menyalah-nyalahkan Muhammad. Baik, saya tunjukkan dulu. Siapa yang salah? Saya tunjukkan dulu dalil di mana yang mengatakan Muhammad mengatakan setan tidur di lubang hidung kalian. Dalilnya mana? Baik, saya tunjukkan. Baik, saya tunjukkan dalilnya. Kita akan tunjukkan dalilnya bahwa setan tidur di lubang hidung orang Islam. Nih ya, saya perbesar, saya balikkan dulu layar saya biar saya tunjuk kepada Anda. Perhatikan. Perhatikan ya. Mana? Perhatikan ya. Ini hadis-hadisnya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya ia beristinsar. Maksudnya, apa itu beristinsar? Memasukkan air ke hidungnya untuk kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Karena, coba Anda yang baca ini. Baca. Karena setan-setan tidur. Di lubang hidungnya. Itulah kenapa kalian pagi-pagi ambil air, sedot-sedot air, hirup-hirup air 3 kali. Karena setan tidur di lubang hidung kalian, wahai umat muslimin. Sebentar, sebelum, berarti betul tidak bahwa setan tidur di lubang hidung orang Islam? Dengar dulu, kan saya dengar dulu. Jangan cuma itu aja, dengar ucapan aku, dengar. Sudahlah, sinyalmu macet-macet. Cukuplah sinyal yang macet, otak jangan. Lo dulu ya, lo bodoh. Tuh kan, mulai kan. Sudah saya bilang, agama Islam ketika ditanya, yang keluar ngancem, alamat lu mana? Tinggal lu di mana? Gua laporin lu ke Mabes Polri. Lemah kan kalian, lemah. Lo dengar gua, dengar saya. Lu dengar gua. Nah, hilang sendiri, hilang loh, hilang dia. Aduh. Sudahlah ya. Saya sudah bilang,
Kalau kamu belajar agama Islam, pasti nanti kamu akan membantah omongan-omongan dari Muhammad yang kamu percaya itu. Gimana? Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih lihat ada sebentar. Ini Ali Al-Muhayyad Syah. Jangan-jangan yang tadi lagi. Sabar ya. Malam hari ini kita banyak kedatangan tamu muslim-muslim, tapi seperti biasa, makin banyak muslim, makin banyak sekali kebodohan. Kenapa Anda tadi terpental? Kenapa? Sinyalnya agak susah ini. Sinyalnya agak susah. Gini, saya beri Anda kesempatan untuk mencari sinyal dulu. Ya. Gimana? Enggak, saya mau jawab ucapan lo tadi. Yang mana? Tadi Anda kan mengatakan, tadi kan udah dikasih ini kan, sudah dikasih hadis kan? Yang berisi apa? Yang berisi tadi, Anda apa? Tadi itu apa? Yang hadis tadi yang mengatakan iblis itu bersarang tidur di lubang hidung orang muslim. Ya, benar atau tidak itu? Sudah Anda tunjukkan. Benar atau tidak itu? Tidak. Tidak benar katanya. Jadi benar kesimpulan saya kan, bahwa Anda membantah perkataan Muhammad kan? Gini. Benar omongan saya. Ketika Anda belajar agama Islam, Anda akan melawan apa kata Muhammad. Anda durhaka kepada Nabi. Berani Anda membantah Nabi. Silakan. Dengar ya. Yang dibilang hadis tadi yang mengatakan iblis itu bersarang ataupun tidur di lubang hidung umat muslim. Kenapa? Karena tidak pernah membaca surat Al-Ikhlas sebelum tidur. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dengar dulu. Berarti benar nggak? Berarti benar nggak setan tidur di lubang hidung orang Islam? Lo aja, itu iblis itu bersarang bibir lo itu. Jangan kan di hidung lo, di bibir lo. Dalilnya mana dalilnya? Lo dengar dulu penjelasan dari saya. Oke? Dengar ya. Udah. Begini, besok kamu naik lagi kalau umurmu sudah bertambah ya. Coba dulu, rubah dulu KTP-mu. KTP-mu rubah dulu ke Dukcapil. Pak, tolong tambahin umur saya 3 tahun lagi biar saya tidak tanpa botol. Tuh. Oke, kita kasih naik ada sabar. Gibran Lubis. Ya, selamat malam Gibran Lubis. Kenapa saya turunkan? Pertama dia nge-lag. Kedua, dia cuma ngomong lu denger dulu. Dari tadi cuma ngomong itu aja terus. Gibran Lubis, silakan nyalakan kamera Anda. Nge-lag terus ya teman-teman ya. Iya nih, nggak tahu nih. Lawan bicara saya ini yang pada nge-lag teman-teman. Kalau saya enggak, saya enggak nge-lag. Oke, kita kasih naik ada Marwan Abdul Aziz. Ya, silakan selamat malam. Nah, terpental lagi kan? Pada nge-lag teman-teman, sekarang gimana? Apakah saya masih nge-lag juga? Bagus nggak saya teman-teman sinyal saya? Saya nge-lag juga. Aman kok. Oh, fitnah yang nyata kalian ini. Bagus sinyal saya. Iya. Kalau saya kalian tonton delay, berarti sinyal kalian, bukan sinyal saya. Oke, kita kasih naik ada Sainul. Iya, saya tahu sinyal saya bagus di sini. Penuh kok ini sinyal saya. Sainul, selamat malam. Ya, selamat malam juga. Silakan Sainul, nyalakan kamera Anda.
Ya, halo Ya. Bang Edis. Halo juga Bang Sainul. Bang Sainul, Anda Muslim? Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Oke, saya mau apa ya? Mau ngomong. Saya ada pertanyaan dikit aja. Silakan. Oke, sekarang kamulah kamu. Orang Islam lah Islam, Kristen ialah Kristen, kepercayaannya masing-masing. Jangan mengejek orang kayak gitu. Itu aja. Jangan mengejek. Baik. Berarti Anda setuju dengan pernyataan-pernyataan saya tentang agama Iya, Islam? memang setuju. Tapi kamu itu berlebihan ngomongnya itu. Di mana contohnya? Contoh, kasih saya contoh. Ya banyak. Kalau Satu aja Bang, satu-satunya satu. itu Jangan enggak. banyak-banyak Bang. Satu saja contoh di mana statement saya itu berlebihan. Ya enggak, karena orang Islam katanya gimana ya? Orang Islam itu percaya dengan Nabi Muhammad, orang gimana kata kamu itu? Kepercayaannya kok dengan orang mati? Enggak bisa seperti itu. Kepercayaan masing-masing. Paham enggak? Dari tadi yang saya tanyakan kepada Anda di mana statement saya yang mengejek? Ini gimana sih Anda enggak. ini? Masalahnya orang Islam itu kata kamu, orang Islam percaya dengan Nabi Muhammad, dengan masalahnya roh yang sudah orang mati. Sama juga kamu percaya dengan Enggak patung. jelas kan? Lihat nih orang Islam. Apakah kalian sudah melihat bagaimana orang Islam ketika dia berbicara tentang agama Islam? Iya kayak begini, ngomong saja belepotan. Bang Sainul, Anda setuju nggak dengan statement-statement pernyataan-pernyataan saya? Makasih. Ya, enggak. Pernyataan-pernyataan saya selama saya live ini, setuju? Iya, kalau setujunya itu karena kamu itu punya kepercayaan masing-masing. Karena aku kepercayaan. Oke lah, kita ambil satu contoh. Contoh. Tadi barusan kita bahas mengenai orang Islam adalah orang yang paling dekat dengan setan. Kenapa? Karena kamu bilang dekat dengan setan itu segi dari apanya? Karena setan-setan tidurnya itu di lubang-lubang hidung orang Islam. Iya, bagi kamu. Kok bagi? Iya, bagi kamu. Kok bagi saya? Kamu ngomong kayak gitu. Kalau bagi orang Islam enggak. Baik, kan sudah saya bilang teman-teman, orang masih Islam karena dia nggak tahu agama Islam. Nih saya tunjukkan dalilnya, supaya Anda tahu, Anda sadar bahwa memang setan itu tidurnya di lubang hidungmu. Baik. Ya, karena bagi kamu itu. Baik. Seperti itu. Saya balikan dulu kamera saya. Bagi Memang orang nekat Kristen yang kayak gitu nyata. ngomongnya. Baik. Lihat ya. Berlebihan lah punya mulut kamu. Oke, baik. Anjing Dibilang lah saya kamu, berlebihan binatang. katanya. Oke. Kok lari? Kok lari? Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah berwudu lalu beristinsar, mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali karena setan bermalam di batang hidungnya. Gimana? Wahai kaum muslimin, kaum yang setan bermalam di lubang hidung kalian. Ini dasar saya mengatakan bahwa umat yang paling dekat dengan setan-setan adalah umat Islam. Dalilnya ini. Kalian itu tidur bersama-sama bermalam dengan setan. Gimana kalian? Selama Anda jadi Islam, selama itu pula setan akan tidur di lubang hidung kalian. Kalian bersihin malam ini, besok pagi Anda bangun pagi ambil air itu beristinsar. Besoknya malam lagi setan tidur di situ lagi. Ambil air lagi, bersihin lagi, besoknya tidur di situ lagi selamanya. Itu selama-lamanya. Kalian datang ke sini bantah perkataan saya, jangan datang ke sini. Di mana alamat? Kamu tinggal di mana kamu awal? Sherlock. Makanya saya bilang, Kristen bertanya, Islam meninggal dunia. Gimana Anda ini? Yuk silahkan naik kemari, kita berdiskusi dengan baik, dengan dalil, dengan data. Yuk silakan. Saya berikan kesempatan. Kalau Anda tidak pede, boleh didampingi Ustadz. Boleh Anda didampingi pemuka-pemuka agama. Silakan. Sandra Jamin. Silakan nyalakan kamera Anda. Ya, sebentar. Aduh aku jadi gemeteran. Sebentar. Silakan Sandra, nyalakan kamera. Iya. Oke. Aduh mohon maaf jadi gemeteran. Iya, gimana Kak Sandra? Apakah Anda seorang Muslim? Enggak, mantan Muslim dulu. Mantan Muslim, Ya. lagi-lagi kita ketemu dengan mantan Muslim.
Iya, gimana Kak Dulu di Sandra? saat masih kecil, jadi waktu umur 8 tahun ya. Oh, Itu dari kecil sudah berubah. maksudnya waktu umur 8 tahun itu banyak apa ya, kepahitan gitu ya waktu diajar ngaji. Tanganku sering kali dipukulin gitu sama inilah apa? Ustadznya. Ustadznya. Jadi disitulah aku meninggalkan semua pelajaran yang udah dipelajarin. Nggak banyak sih, karena banyak kekerasan, makanya aku meninggalkan itu. Sebenarnya aku kesini mau kesaksian sih, karena aku nonton dari tadi. Di lain sisi ya pengen ketawa, tapi di lain sisi kok dari dulu sampai sekarang masih sama gitu loh ya. Jadi judulnya seperti apa yang di belakangnya. Aku panggilnya Edi saja ya, karena aku lebih tua. Iya. Jadi aku mau kesaksian aja di sini, boleh ya sedikit aja? Boleh saja, silakan. Boleh. Iya, yaitu waktu zamannya umurku masih di bawah umur 15 tahun ya. Seringkali aku dapat pertolongan dari orang-orang Kristen ya. Jadi kalau dibilang di saat aku susah, dulu aku merantau di Jakarta, Edis ya. Aku dari Jawa. Sekarang aku tinggal di Jerman. Mungkin Jermannya di mana? Saya pernah di sampai lupa saya namanya. Kon apa di namanya? Köln. Ya. Aku di Stuttgart. Stuttgart, oke. Yang banyak bikin mobil Mercy, Porsche, ya. Terus? Aku gini aja, aku nggak mau panjang waktu, aku jadi gemeteran ya, aku masuk di tempatnya Edis. Padahal aku sendiri juga sering live gitu ya. Kesaksianku gini aja lah, karena dari tadi kan panas, terus aku lihat tuh ikut gemeteran juga gitu loh. Kadang-kadang kok masih dari dulu sampai sekarang masih sama gitu ya. Kekerasan itu nggak pernah berubah. Bahkan aku salah satu juga orang yang salah satu korban kekerasan. Ya, kekerasan masa kecilku gitu ya. Sampai untuk melupakan itu aku harus terapi di Jerman ini. Aku 6 tahun terapi di sini supaya aku bisa berpikir yang normal, yang kembali normal, dan itu dari, ya maaf ya, aku nggak mau nyebut dari agama atau gimana, itu oknum ya. Mereka itu keras sekali gitu loh. Apa kita nggak boleh bertanya sebagai perempuan apalagi gitu kan? Nah, dari semenjak umur pokoknya di bawah 15 tahun itu banyak sekali anak-anak Tuhan itu nggak tahu ya, aku bilang berkeliling di Jakarta itu waktu itu saatnya susah sekali. Itu banyak sekali orang Kristen selalu bilang, kok aku mau nangis. Mereka yang menolong aku lah gitu ya. Terus, ya ampun, aku cerita jadi kebetulan. Mereka langsung panggil aku saudara, dan mereka nggak pandang bulu siapa aku. Dia selalu bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Dan itu perkataan itu membuat aku tuh pelan-pelan belajar. Katanya orang Kristen itu kan murtad. Orang Kristen itu pokoknya negatif kan, gitu ya, kafir dan murtad. Lalu aku di suatu gereja, diam-diam aku ke gereja, karena kalau aku ngomong di umum nanti aku takut gitu dimusuhin orang. Lalu di gereja itu selalu welcome gitu ya, semuanya welcome. Walaupun aku orang Jawa, di situ kebanyakan orang dari Pulau Sumatera ya. Mereka selalu bilang, adikku, Tuhan Yesus mengasihimu. Dan itu pengalaman itu datang di kepalaku atau di pikiranku seperti waktu aku di gereja itu aku dapat suatu pengurapannya dari pendeta. Dia tiba-tiba datang ke aku, berdoa, dia bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Aku masih nggak ngerti gitu, tapi suatu hari aku melalui mimpi itu, aku selalu sakit-sakitan waktu itu. Lalu aku cuma berdoa, kalau memang ada Tuhan yang namanya Tuhan Yesus, katanya kalau ditumpangin tangan bisa sembuh gitu ya. Terus aku juga belajar baca Alkitab. Aku belajar di situ. Aku suka sesek nafas waktu itu ya, karena aku tinggal di satu tempat kos yang kecil, yang tempatnya dingin, yang kasurnya juga tipis, mungkin dari dari tempatnya itu kali ya. Lalu dengan aku percaya, dan aku memang mau percaya gitu ya, walaupun aku belum mengerti banyak. Lalu aku berdoa, itu puji Tuhan, nafasku itu bisa kembali normal. Alami mujizat lah gitu ya. Ya, mengalami mujizat. Karena waktu itu aku mau beli obat pun aku nggak punya uang ya, nggak mampu ya. Kemiskinan yang menimpa ya. Tapi puji Tuhan semenjak aku kenal Yesus, saat ini aku hidup di Jerman,
dan ceritanya itu panjang sekali. Aku nggak mungkin cerita siang ini di Oke, sini. tapi bagaimana ini? Kemarin saya dengar ada satu statement kalau nggak salah Ibu Ginting ya atau siapa gitu, dia ngomong di forum kalau nggak salah kemarin sempat viral ya, yang Iya betul. dia berbicara di Jerman akan kelakuan orang-orang Islam. Nah, bagaimana dengan kelakuan orang-orang Islam sesungguhnya di Eropa? Karena saya sendiri adalah saksi mata, saya ketika melihat nanti dibilangin ini lagi ya. Tapi memang saya lihat memang banyak ulah begitu. Betul. Jadi gini. Entah bikin kotor lah, entah bikin pesing segala macam gitu. Memang masih seperti itu ya keadaan Eropa ya. Masih. Jadi Masih. gini, mereka itu ini aku mungkin ada yang nonton yang lain ya, mohon maaf gitu. Aku harus cerita jujur. Mereka itu mau dihargai, tapi mereka nggak mau menghargai. Ya. Iya. Contohnya kalau di sini nggak boleh, di Jerman itu peraturan kan ketat. Ya. Umpamanya dibilangin jangan rame-rame di situ karena jam itu di sini di atas jam 10 malam tidak boleh rame-rame. Itu mereka kalau ditegur itu satu grup itu datang semua, lalu yang orang Jermannya tuh malah dikata-katain katanya, lu masih keturunan Pak Kumis ya, makanya lu jahat. Jadi gitu. Jadi mereka pergi ngerti ya maksudku? Iya, ngerti. Gitu. Duh, mohon maaf nih aku jadi kok curhat. Iya. Jadi memang mereka memang selalu sering bikin ulah gitu ya. Iya. Lalu bagaimana itu kelanjutan dari statement yang Ibu Ginting yang mengatakan kelakuan orang Islam di Indonesia itu kerjanya bikin rusuh. Gereja ditutup, demo, wah yang dikibarin bendera Palestina, ya kan, naik kuda bawa panah, ya kan, ya kan. Ya itu. Terus ada Indomaret ditutup, ini produk tapir. Apakah kelakuan mereka juga sama di negeri-negeri yang lain, sama-sama botolnya? Nggak terlalu nyolok sih karena. Nyolok. Tapi nyolok juga. Karena jadi gini, mereka coba melawan, tapi pemerintah Jerman ini konsekuen karena polisi di sini nggak mau mukul, nggak mau main tangan, mereka berani gitu ya, berani sekali sama kepolisian karena polisi kalau melarang, tapi polisi sekarang udah diajarin mereka harus ditangkap, tapi mereka tetap aja melakukan gitu ya. Kayak gitu. Terus mereka merasa mau cari yang menurut mereka itu makanan mereka harus disediakan. Bahkan kalau kita jualan, ini halal apa enggak? Kita udah bilang halal. Yang benar. Jadi kita nggak dipercayain lagi. Oh gitu, ya. Nah itu salah satunya. Ya. Tapi intinya sempat suara dari Jerman kemarin ya, pernyataan Ibu Ginting. Bagaimana kabarnya dia di sana? Aman-aman saja? Aman-aman saja ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada orang yang mengatakan tentang kelakuan orang Islam yang sering membuat onar, ya bagaimana itu dikatakan tidak benar? Di Indonesia sudah berapa kali tuh, ya kan? Ya. Mereka melakukan hal-hal yang bersifat ya kekerasan seperti itu, nutup-nutupin gereja lah, itu berkali-kali. Bahkan saya diskusi begini saja ya, sekalipun saya menyatakan kebenaran, mereka tetap saja kelakuannya tidak berubah begitu, walaupun yang saya katakan benar. Begitu. Ketika saya mengeluarkan statement-statement yang benar tentang agama Islam, mereka marah-marah dengan saya. Seperti itu. Ya, saya sering lihat itu sering lihat. Oke lah. Oke, begitu ya. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Terima kasih. Tuhan berkati. Sama-sama Bu Sandra. Oke, saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Maaf ganggu. Tidak apa-apa, tidak mengapa. Nggak apa-apa, nggak mengganggu kok. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada Fahrun Hiralal Mathar. Fahrun. Selamat malam, saudara Fahrun Hiralal. Halo Fahrul. Jangan ngambek bang, jangan ngambek. Baik, kalau tidak berani berbicara, tidak berani bersuara, kita turunkan ya. Kita turunkan dulu teman-teman. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Sudah naik lagi nih si Habib nih. Habib sudah naik lagi. Mudah-mudahan sinyal dia sudah waras nih. Ya, silakan Habib, nyalakan kamera Anda. Udah dinyalakan. Oke, coba sekarang kita tes sinyal dulu ya. 1 tambah 1 berapa? Lagi. 1 tambah 1 ya 2. 2 tambah 2? 4. Baik. Jangan merokok. Jangan merokok. Inilah orang
Islam nih kelakuannya. Kalau ngomongin Kristen Muhammad sama Allah, mereka memang seperti itu. Kita lagi ngomongin Allah dan Muhammad, Tuhan kita nih, coy. Nih kelakuan orang Islam memang begini, kan apa? Memang begitu kelakuan mereka. Oke, baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan ini sinyal Anda sudah bagus nih. Terima kasih. Tadi Anda mengatakan kepada saya bahwa dari statement-statement yang saya utarakan, sebagian besar Anda setuju, betul? Betul, jadi betul ya gitu beberapa ya. Cuman begini, yang saya sebentar, saya belum selesai. Anda kan tadi sudah bicara panjang ya lebar. kan saya kesini itu. Saya Ya, pengen jadi tahu kan, di mana pernyataan saya yang kan tidak Anda setujui. tamu itu harus dihormati. Apakah orang Kristen itu tidak menghormati tamu? Tadi kan Anda sudah bicara panjang lebar. Lalu saya jawab Anda, ternyata sinyal Anda tidak bagus. Sehingga ketika saya bertanya, jawaban Anda itu datang 5 menit, 5 detik kemudian. Sekarang saya lanjutkan yang tadi. Ketika Anda nonton saya, Anda katakan sebagian besar Anda setuju. Sebutkan satu saja yang Anda tidak setujui dari statement saya. Yang saya tidak setuju adalah kesimpulan kamu, ya, yang mengatakan orang kalau tahu Al-Quran, tahu hadis akan murtad. Kalau orang tahu Quran, tahu hadis, maka mereka akan membuang ke sampah gitu. Baik, kita Itu tes ya. yang saya tes. Mau saya tes? ada telepon. Alasan ada telepon. Oke, Gitu, boleh kita ya. tes? Ya silahkan. Baik, tapi jangan kita tes. niatnya Apakah itu dia akan menendangkan saya. mencampakkan buku itu atau dia masih mengimaninya? Baik. Ini hal-hal yang fenomenal nih. Benar tidak bahwa seorang Muhammad menyuruh wanita yang sudah bersuami menyusui pria lainnya? Betul atau Itu salah? sudah tahu saya. Yang saya tanyakan betul atau salah? Betul. Ada. Berarti Tapi dengar gini. dulu, saya belum selesai. Kenapa Anda ketakutan? Kenapa Anda ketakutan? Saya kan duluan. Kenapa Anda ketakutan? Kamu ketakutan akan Loh, menendang saya. Anda yang ketakutan. Jadi Saya belum selesai kok. pertama dulu. Saya belum selesai. Bahwa Kita akan simpulkan kesimpulanmu itu apakah yang orang saya Islam dengar. Tenang. Jangan panik. Jangan panik. Maka akan murtad. Itu yang saya Iya, nanti akan saya tunjukkan bahwa seorang Islam akan murtad. Dengar. Kita buktikan saya tahu Al-Quran. Anda saya ngomong pelajari terus, Al-Quran, tidak mau mencari gantian. tapi Kenapa Anda panik begitu? Tidak menjadi murtad. Habib, gitu. kenapa Dan Anda panik saya- begitu, Habib? tidak Saya mau belum selesai bicara, mempertanyakan Anda ngomong kitab terus. suci gitu loh. Jadi kitab-kitab suci itu kayak Injil saya juga tahu dan ada yang saya pertanyakan. Injil sih. Tetapi Saya membahas tidak mau mengapa mempertanyakan Muhammad itu, menyuruh perempuan karena menyusui itu pria akan lain. membuat ketidaksenangan salah satu nih, pihak. nih, gitu. mulai kejang Jadi dia. begitu. Kejam Jadi surup. begini, Dengar. si Edi itu selalu Habib. memonopoli, nggak mau mendengarkan kata-kata saya gitu loh. Saya Sudah? belum selesai langsung diputus. Jadi tak ulangi ya, kalau kamu baik hati begini gitu ya. Jadi saya tidak mau membahas tentang kitab suci. Nah, takut suci kamu itu kan? selalu ada Takut dia pertanyaan. fotonya. Meskipun Tidak akan Injil murtad. tidak Ini nyatanya kamu takut. meskipun Injil ada Nyatanya yang kamu takut ditanyakan. membahas itu. Contohnya gini, contohnya yang sama-sama. Kalau yang sama-sama begini. Di dalam Injil ada kitab Kejadian. Kok Di dalam lari Al-Quran ada kemana-mana? ada fusilat. Yang dibahas Nah, itu sama mengenai gitu. Muhammad Sama yang gitu. Tapi menyuruh gini, perempuan tapi saya tidak menyusui mau pria membahas lain. ayat-ayat Kok lari itu. kemana-mana? Karena itu akan membuat orang lain tidak Kok suka. lari kemana-mana? Jadi ya sama saja gitu loh. Di mana yang samanya? ditanyakan. Samanya di mana? Misalkan yang sama nih. Yang sama nih. Kitab Kejadian Apa? dan ayat Fusilat, ayat Fusilat? berapa itu Arab ayat. Nah, ya Fusilat di Al-Qur'an. Itu tentang kejadian alam semesta. Itu sama Lari ke gitu. kejadian semesta sih. Yang kita bedanya bahas apa kalau tadi, di Injil itu- botol? Kalau yang di Injil itu Yang Tuhan kita bahas ada hari tadi ketujuh mengenai istirahat. Muhammad Tetapi- menyuruh menyusui. Tetapi aku tidak mau. Ya, Anda di bawah saja. Anda belajar ngomong Injil. dulu. Ngomong nyerocos saja ketakutan. Saya sudah bilang kalau Anda mau membuktikan bahwa seseorang Islam tidak akan murtad dari Islam kalau dia tahu agama Islam, Anda dengarkan perkataan saya. Anda pasti takut. Anda pun akan murtad kalau Anda mengikuti ajaran agama Islam, mengetahui ajaran agama Islam. Bagaimana Anda? Tapi Anda bicara terus. Sayur asem. Silakan sayur asem, nyalakan kameramu.
Bentar bang. Siap. Sayur asem. Siap. Ya siap. Anda setuju nggak kalau orang sungguh-sungguh mendalami agama Islam, dia pasti akan meninggalkan agama Islam? Abang bertanya setuju atau tidak gitu. Saya menjawabnya, ini saya jawabannya. Mulai dah akrobat. Bang, simpel pertanyaan saya. Jika orang sungguh-sungguh mempelajari agama Islam, jika orang sungguh-sungguh mengetahui tabiat Muhammad, maka orang tersebut akan meninggalkan Muhammad dan agama Islam. Setuju atau tidak? Kalau orang-orang apa ke saya ini maksudnya? Orang-orang. Saya tidak setuju. Tidak setuju. Baik, kita tes ya. Mau kita tes? Mangga. Baik, kita tes. Nih, coba bang, kalau istri Anda menyusui laki-laki lain yang sudah dewasa, menurut Anda itu perbuatan cabul atau tidak? Kalau keterangan contoh yang itu, saya tidak setuju. Kalau yang itu ya, yang dicontohkan abang ini nih. Ini yang bang, dengerin. Anda punya istri kan? Tadi saya dengar suara istri Anda. Anda punya istri kan? Kan analoginya gini bang. Analoginya gini. Mulai. Angel tenan tuturan. Bang, dengerin pelan-pelan. Anda punya istri kan? Ya. Suara istri Anda tadi saya dengar masih di samping kan? Ya, siap. Oke. Kalau ada seorang dukun bilang sama istrimu, "Hei, Siti," taruhlah istri Anda namanya Siti. "Susuilah si fulan, laki-laki lain yang sudah dewasa." Menurut Anda, ini si dukun ini mengajarkan perbuatan cabul nggak? Kalau yang diceritakan diumpamakan sama abang ini, saya katakan cabul. Cabul. Baik, kita tes sekarang. Sebentar. Kita tes sekarang. Oke, kita tes. Di dalam sebuah hadis. Di dalam sebuah hadis ada seseorang bernama Sahlah binti Suhail. Ya, siap. Dia memiliki suami. Berarti sebuah peristiwa itu ya? Ya. Sahlah binti Suhail ini memiliki seorang suami bernama Abu Huzaifah. Terus? Lalu datanglah Sahlah binti Suhail ini kepada Muhammad. "Ya Rasulullah, wajah suamiku itu sangat cemburu sehubungan dengan adanya Salim, laki-laki lain di rumahku yang sudah dewasa." Ya, terus? Lalu solusi kata Muhammad adalah susuilah si Salim itu katanya. Anda tahu itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu, pantesan masih Islam. Begini. Mau belajar dari abang mau belajar. Baik, begini. Jadi Muhammad menyuruh seorang wanita menyusui laki-laki yang sudah dewasa, tetapi laki-laki itu bukan suaminya. Ya. Terus? Kalau kita menggunakan standar yang sama, berarti Muhammad menyuruh suatu perbuatan cabul nggak? Menyuruh perbuatan cabul nggak? Nah, mulai standar ganda. Kalau orang lain yang bukan Muhammad yang nyuruh begitu, berarti cabul nggak? Enggak, maksudnya ini peristiwa itu ada atau enggak? Ini saya mau belajar. Baik, ada atau enggak katanya. Baik. Memang mereka pantes Anda masih Islam, pantesan. Karena saya dicerdaskan sama Bang Edis. Kenapa saya kuat di Islam? Karena dicerdaskan sama Bang Edis. Baik. Kita akan kutipkan ya. Walaupun ini kita sering, tapi ini banyak orang Muslim tidak tahu ini hadis ini, teman-teman. Kita akan tunjukkan hadis-hadisnya. Ya, hadisnya bukan 1, 2 bang, banyak bang. Hadisnya itu banyak sekali. Ya, makanya mau belajar dari Bang Edis nih, karena saya tertarik. Bang Edis sangat tertarik belajar apa itu tentang Muhammad gitu. Iya, saya sangat tertarik menyadarkan orang-orang Islam tentang kelakuan Muhammad, karena banyak orang Islam nggak tahu siapa Muhammad sesungguhnya. Baik. Dengan seperti itu saya semakin yakin dengan Muhammad gitu. Ya, karena Anda tidak tahu hadis ini. Nanti setelah Anda tahu ini, Anda semakin yakin ingin meninggalkannya. Baik. Saya bacakan ya bang ya. Ya, siap. Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Sebentar bang. Hadis itu riwayatnya siapa? Saya tanya dulu. Riwayatnya hadis riwayat Muslim.
Ya, siapkan. Ya. Baik. Terus lanjut. Jadi dikatakan begini. Lalu Nabi Muhammad berkata, siapa namanya istrinya Abu Huzaifah ini yang namanya Sahlah, datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia, ada sesuatu kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi bersabda kepadanya, susuilah dia. Disuruh menyusui laki-laki yang sudah dewasa itu. Maka kamu menjadi haram kepadanya dan akan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Lalu pulanglah Sahlah. Kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Jelas? Hadis kedua. Hadis kedua. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu. Aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri dari Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim sudah keluar masuk rumahku, sedangkan ia kini telah dewasa. Sedangkan pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu kepadanya. Yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia sehingga ia boleh keluar masuk rumahmu. Hadis ketiga. Sama ini hadis ketiga. Ya, istri Abu Huzaifah datang menemui Muhammad. Ya, berkenaan dengan si Salim yang berada di rumah mereka. Bagaimana yang demikian itu? Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah bertanya, bagaimana aku menyusui dia sedangkan ia adalah seorang laki-laki yang sudah besar? Maka Rasulullah tersenyum lalu bersabda, aku tahu dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Ya. Jadi, hadis-hadis yang menyatakan bahwa Muhammad menyuruh wanita menyusui laki-laki yang sudah dewasa yang bukan suaminya, itu sudah nyata kebenarannya. Sekarang Anda setuju nggak dengan hadis-hadis tersebut? Nah, kabur. Sudah saya bilang, kalau kamu tahu siapa Muhammad, kamu akan meninggalkannya. Makanya saya sarankan, ada yang inbox saya nih. Memang kadang teman-teman ini juga suka usil dan idenya ini jahil. Ini kepada Ruben. Tahu Ruben ya? Ruben tahu nggak Ruben? Ruben kan punya istri. Nama istrinya Ruben siapa? Yang sebelum cerai. Sarwendah ya? Saya soalnya nggak pernah ngikut-ngikutin artis-artis Raffi Ahmad, Ruben. Saya nggak pernah ngikutin. Coba saya tanya dulu teman-teman. Betul nggak? Ruben punya istri namanya Sarwendah. Ah ya. Jadi kalau memang Ruben Onsu, bener namanya Ruben Onsu kan? Nah, ya Ruben Onsu. Wahai Ruben Onsu, kamu kan mualaf. Teman-teman tolong rekam, kemudian sampaikan kepada Ruben Onsu. Ruben Onsu, kamu mualaf. Sesuai dengan ajaran Muhammad, istrimu Sarwendah itu harus menyusui itu. Siapa laki-laki itu namanya? Siapa laki-laki yang tinggal bersama dengan Sarwendah? Siapa namanya? Teman-teman coba di kolom komentar siapa namanya? Betran. Nah, Betran. Rekam yang bagus. Kepada Ruben Onsu yang mualaf, saya Edis TV yang sangat mengerti agama Islam memberi pesan kepada Anda Ruben Onsu. Sesuai ajaran Muhammad, Anda harus menyuruh istri Anda Sarwendah menyusui Betran supaya Anda tidak cemburu lagi. Itu kata Muhammad, ada dalilnya. Jadi suruhlah istri Anda Sarwendah menyusui Betran supaya dia menjadi haram bagi Sarwendah dan Anda tidak akan cemburu lagi. Kalau Anda benar-benar mualaf, jangan Anda mualaf cuman modus saja biar dagangan Anda laku. Karena saya tahu banyak orang mualaf cuman pengen pansos dan cari panggung supaya orang muslim senang-senang dan beli daganganmu. Saya kasihan dengan orang-orang Islam. Banyak orang Islam ini botolnya setengah mati. Ada orang mualaf, mereka mualaf. Dia nggak tahu yang mualaf saja. Dia nggak peduli dengan agama Islam. Contohnya siapa? Deddy Corbuzier. Iya, Deddy Corbuzier. Anda pikir Deddy Corbuzier peduli dengan agama Islam? Tanyain nama Deddy Corbuzier, sholat nggak dia? Tanyain nama dia. Coba lihat bahasa-bahasa di podcastnya. Bahasa-bahasanya Islami nggak? Saya tahu.
Dulu Deddy Corbuzier itu nggak ada dulu anunya, subscribersnya nggak ada. Ada kamu pikir subscribers dia? Nggak ada. Lalu dia punya ide cemerlang. Wah, mualaf gue ini kayaknya ini biar keren. Iya. Dia mengundang Gus Miftah. Mualafnya pengen disiarkan di beberapa stasiun televisi. Tapi stasiun televisi sudah baca gelagatnya Deddy Corbuzier. Tapi orang Islam, Corbuzier mualaf. Melejit channel dia, laku dagangannya. Kamu lihat aja dari cara dia ngomong, Deddy Corbuzier. Setelah dia masuk Islam, ada nggak dia ke ustad-ustatan, dahinya kehitam-hitaman? Ada nggak? Nggak ada. Ada dia pakaiannya langsung cingkrang-cingkrang begitu kayak Arie Untung. Saya cuman prihatin dengan kalian, wahai kaum muslimin. Kasihan dengan kalian yang dikerjain orang-orang yang memanfaatkan agama Islam. Lihat tuh Angelina Sondag. Apakah kalian pikir dia mualaf karena pengen mualaf? Dia mualaf karena pengen nikahin Haji Mas Said. Gimana sih? Saya jadi tukang bibir plus nih sekarang. Kenapa saya sekarang menjadi bibir plus? Baik. Medis TV, kenapa acaramu sekarang jadi bibir plus? Baik. Kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik, ada Zaki. Iya, banyak orang mualaf itu cuman pansos biar kalian tahu. Kasihan saya dengan kalian itu. Ya, silakan Zaki, nyalakan kamera Anda. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan, perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus.
murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang, apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin, karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digal dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom. Ini kayak sinema